Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Aprianti dengan NPM 2811007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perilaku Religiusitas pada Mahasiswa Perantauan Universitas Islam Riau, yang diampu oleh dosen Sahri Ramadan SPSI MSI. Merantau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti yaitu berlayar atau mencari penghidupan di tanah rantau atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya. Mahasiswa perantau ialah orang yang tinggal di kota atau daerah untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk mencapai suatu keahlian dalam jenjang perguruan tinggi seperti diploma, sarjana, magister, doktor, ataupun spesialis. Religiusitas menggambarkan perilaku individu yang menganut agama, bagaimana hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan orang lain yang dapat menandakan Tuhan sebagai kepercayaan dan keyakinannya dimanapun dia berada. Religiusitas itu sendiri dapat berguna untuk mahasiswa menghadapi segala tuntutan yang ada di lingkungan yang wajib terpenuhi, sehingga terciptalah sebuah keharmonisan dari dalam diri sendiri dan lingkungannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya bacakan tadi, maka rumusan dan tujuan penelitian pada proposal penelitian ini adalah yang pertama, rumusannya yaitu bagaimanakah perilaku religiusitas pada mahasiswa perantauan. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku religiusitas pada mahasiswa perantauan, serta tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku religiusitas pada mahasiswa perantauan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku religiusitas pada mahasiswa perantauan. Banyak teori yang menyebutkan atau mendefinisikan religiusitas, seperti teori dari Mukhtar, Jalaluddin, Ancok, serta Hawari, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mengambil teori dari Fuad Nashori atau Nashori. Nashori menyebutkan religiusitas yaitu seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadahnya dan kaidahnya, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Religiusitas juga diartikan sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan yang semuanya berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi. Religiusitas itu sendiri juga bisa diartikan sebagai tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan, dan penghayatan seseorang atas ajaran agama yang diyakininya. Dalam hal ini adalah agama Islam. Faktor religiusitas menurut Robert H. Towles dalam Sururin 2004 ada 3. Yang pertama ada faktor sosial, mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagaman. Yang pertama dalam cakupan itu adalah pendidikan orang tua. Yang kedua adalah tradisi sosial. Yang ketiga adalah tekanan lingkungan sosial untuk penyesuaian diri dengan berbagai pendapat-pendapat yang ada dan sikap yang disepakati oleh lingkungan tersebut. Yang kedua ada faktor pengalaman atau kelompok pemeluk agama, yaitu berisi pengalaman konflik moral dan seperangkat pengalaman-pengalaman batin emosional yang terikat secara langsung dengan Tuhannya. Yang ketiga ada faktor kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, yang menyebabkan adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan akan keselamatan. Yang kedua, kebutuhan akan cinta. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk memperoleh harga diri. Sedangkan yang keempat adalah kebutuhan yang timbul karena adanya kematian. Selanjutnya ada aspek-aspek religiusitas. Glock dalam Rahmat 2003 membagi aspek religiusitas menjadi 5 aspek. Yang pertama ada aspek ideologi atau aspek keyakinan yang berkaitan dengan kuatnya keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap ajaran agama, terutama yang bersifat fundamental dan dogmatik. Yang kedua adalah aspek peribadatan. Dalam aspek peribadatan, kaitannya dengan pemujaan seorang hamba terhadap Tuhannya yang menjadikan itu bukti bahwa manusia memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran agama dan tunduk kepada peraturannya. Yang ketiga ada aspek penghayatan atau aspek perasaan.
Aspek perasaan keagamaan terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada konfirmatif, yaitu perasaan akan kehadiran Tuhan pada saat ia melaksanakan peribadahan. Yang kedua ada responsif, adalah perasaan bahwa Tuhan dapat menjawab apa yang menjadi keinginan dan keluhan-keluhan hambanya. Yang ketiga ada eksotik, adalah perasaan bahwa manusia sebagai hamba dapat merasakan keakraban yang penuh dengan cinta dengan Tuhannya. Yang keempat ada partisipatif, adalah perasaan bahwa manusia sebagai hamba Tuhan merasakan betul bahwa ia menjadi kekasih wali Tuhan dan melibatkan atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat ada aspek pengetahuan. Di dalam aspek pengetahuan religiusitas ini, di dalamnya terdapat pemahaman manusia tentang ajaran agamanya yang bisa dicapai melalui aktivitas rasional empiris, yaitu salah satunya dengan bergaul langsung dengan masyarakat atau umat beragama. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu aspek pengalaman. Dalam aspek pengalaman ini berkaitan dengan bagaimana dalamnya perasaan seseorang terhadap pengalaman-pengalaman religiusitasnya yang mempunyai makna bagi dirinya sendiri. Jenis penelitian yang ada dalam proposal saya yaitu penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleng 2011, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Saya memilih variabel religiusitas, yang mana religiusitas itu ialah perilaku individu ketika bertingkah laku, bersikap, yaitu sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangi kadar yang ada. Sedangkan subjek dan lokasi dalam penelitian saya yaitu subjeknya yaitu mahasiswa perantau dan lokasinya yaitu kampus Universitas Islam Riyadh. Teknik pengumpulan data. Di sini saya memakai teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi. Yang pertama wawancara yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, yaitu antara pewawancara interviewer dan yang diwawancarai atau interview melalui komunikasi secara langsung. Yang kedua dalam teknik pengumpulan data yaitu observasi. Observasi ialah proses yang melalui pengamatan kemudian mencatat yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional. Selanjutnya ada analisis data, yaitu ada dua hal. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data itu sendiri yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Jadi hasil penelitian nanti akan dikumpulkan kembali lalu dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. Yang kedua ada penyajian data yang di dalamnya berisi uraian singkat dan teks yang bersifat naratif sehingga memudahkan peneliti menguraikan permasalahan dan lebih mudah memberikan kejelasan mana data yang substansif dan mana data pendukung. Dalam penelitian ini, pola dalam psikologi Islam mungkin pola nomor 3, yaitu memberi perspektif Islam terhadap konsep psikologi modern, yaitu religiusitas. Dan model dalam psikologi Islamnya ialah model nomor 1, metode Barat dan teori Barat, yang mana dua hal ini sudah diislamisasikan, teori, model maupun polanya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.